Halo sahabat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dengan kami di acara Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Sore hari ini kembali dengan saya, Hasan Karman, yang akan mengantarkan acara Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya bersama narasumber kita, Dr. Suwanto Leau. Kali ini kita mengangkat sebuah topik yang sedang trendy ya, yaitu penistaan agama. Ada juga yang mengatakan istilahnya penghujatan atau penodaan agama. Nah sebenarnya negara Republik Indonesia ini NKRI ini ada undang-undang paling tinggi, ada dasar negara Pancasila. Ya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian diuraikan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam konstitusi ada pasal yang menjamin kebebasan atau kemerdekaan beragama. Juga ada pasal yang mengatur kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran, pendapat gitu ya, lisan maupun tulisan yang ditetapkan dengan undang-undang. Nah sebenarnya negara Republik Indonesia ini sudah ada hukum yang menaungi dan menjamin kebebasan beragama dan menyatakan pendapat itu. Itu pun sudah dikuatkan oleh PBB di dalam Universal Declaration of Human Rights, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diratifikasi oleh semua negara yang menjadi anggota PBB. Berarti itu sudah ada jaminan kebebasan itu. Nah, sore hari ini kita tidak membahas undang-undang, juga pasal-pasal detail mengenai hal penistaan agama ini. Ya. Tapi saya ingin menyinggung bahwa di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, KUHP, ada satu pasal karet gitu loh. Pasal yang bisa menimbulkan multitafsir yang sering digunakan untuk menjerat, tanda kutip, orang yang melakukan penistaan agama. Pasal apa itu? Saya bacakan untuk Anda ya. Di pasal 156 huruf A, KUHP, dikatakan demikian. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. 5 tahun ya ancamannya ya. Paling lama, maksimal. Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Ini ada 2 ya. Yang pertama, yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Kemudian huruf B kecil dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Ini membingungkan ini ya. Kata bersifat permusuhan itu kan relatif. Penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Kita tahu bahwa di Indonesia itu diakui 6 agama. Kalau yang di luar 6 agama ini, apakah kalau seseorang mengatakan itu bisa disebut penodaan agama juga? Nah ini sangat rancu gitu ya. Nah banyak hal yang bisa menimbulkan multitafsir. Ini pasal karet dan mudah sekali diplesetkan untuk digunakan suatu kepentingan. Nah sahabat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bahas topik penistaan agama dalam perspektif Kristen Alkitabiah. Kita pakai judul ini Kristen Alkitabiah. Kita tidak tahu Kristen lain yang tidak Alkitabiah apakah mengerti soal ini. Ya, karena mereka mempunyai penafsiran sendiri. Tetapi kita adalah kelompok Kristen Alkitabiah. Oke, selamat sore Dr. Suwanto Leau, narasumber kita. Selamat sore Pak Hasan. Ya, kita akan mengangkat topik ini. Sebelum saya serahkan forum ini atau mic kepada Anda, saya ingin menyinggung ya. Masalah penistaan agama ini memang agak-agak memusingkan kita, aktivis, orang yang melayani Tuhan. Betul. Benar ya? Betul ya. Sekali. Di Indonesia, saya coba ambil kasus seperti kasus seorang ibu, Meliana ya, di Tanjung Balai, Sumatera Utara, pernah divonis 18 bulan, sudah keluar, sudah bebas ya, bebas bersyarat lagi bukan murni ya. Nah, hanya karena dia merasa terganggu dengan speaker ya, bukan toa, kalau toa sih kecil ya. Speaker yang keluar setiap hari ya, dia hanya menyampaikan tolonglah jangan terlalu beristik kencang sekali karena kita akan istirahat gitu ya. Terus dia kena
pasal karet ini, 156A, Iya. penistaan agama. Juga kasus Ahok Iya. yang menggoncangkan Indonesia Betul. sampai berbulan-bulan tahunan gitu ya. Betul. Ribut. Kemudian Ahok Ya. dihadiahi vonis 2 tahun. Oke. Ya, karena dia menyinggung satu ayat Al-Maidah 51. Ya. Terakhir Ya. ada yang disebut bernama Yahya Waloni. Oke. Nah, menurut Dr. Liao, kira-kira dari perspektif Kristen Alkitabiah, masalah penistaan agama ini ada nggak diatur? Oke. Dan bagaimana kita menyikapinya secara Alkitabiah? Saya serahkan Oke. kepada Dr. Liao. Oke, jadi pemirsa dimanapun semua Anda berada, sebenarnya kalau kita bolak-balik Alkitab kita dapatkan contoh misalnya di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-21. Ya. Roma 12 ayat 21 berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Janganlah kamu kalah ya terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, ada bilang laporkanlah itu kejahatan, Kalahkanlah gitu ya. ya kalahkanlah kejahatan dengan lapor pakai kekuasaan negara, polisi dan lain sebagainya. Tidak ada saya temukan di dalam Alkitab. Nah, begini, banyak orang Kristen bahkan tidak paham perbedaan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Tidak paham. Lalu mereka mulai coba-coba mengutip di perjanjian lama bahwa orang yang menista Yudaisme pada waktu zaman itu langsung disikat, dibunuh dan lain sebagainya. Nah, mereka tidak paham begini. Pada waktu dari Adam sampai Musa itu adalah masa di mana seorang ayah itu sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, kemudian dari Musa, sebenarnya setatnya di Gunung Sinai, ketika mereka diresmikan sebagai sebuah bangsa waktu keluar dari Mesir, sampai Yohanes Pembaptis muncul, ini adalah sebuah bangsa yang Tuhan dirikan teokrasi sebenarnya. Nah, ini teokrasi. Nah, teokrasi itu adalah Tuhan sendiri raja mereka. Ya. Jadi ketika Tuhan sendiri raja mereka, berarti agama dengan negara waktu itu digabungkan, dikombine. Ya. Jadi Tuhan sendiri presiden. Nah, sekarang kira-kira kalau zaman sekarang ini ya. Jadi Tuhan sendiri adalah raja. Nah, ketika Tuhan sendiri adalah raja, siapapun yang secara rohani melawan sama dengan melawan raja. Ya, jadi menentang Tuhan sama dengan menentang raja. Nah, itulah makanya keras sekali di situ ya. Kalau ketemu tukang sihir ada segala atau kemudian itu dilibat habis itu, dibakar itu tukang sihir ya. Jangan ada orang yang pergi minta petunjuk arwah segala macam, habis kamu dibakar. Kenapa? Nah, itu yang tadi saya berkata bahwa banyak orang tidak paham itu zaman teokrasi gitu ya. Itu zaman di mana raja dan Tuhan combine jadi satu gitu. Nah, sekarang sebenarnya di perjanjian baru, ya di perjanjian baru itu Tuhan sudah pisahkan gitu. Tuhan sudah pisahkan urusan pemerintahan sipil itu sendiri dan kemudian urusan rohani, urusan Tuhan itu sendiri gitu. Nah, karena ini sudah terpisah ya, maka tidak ada lagi sebenarnya hal-hal yang bersifat rohani, yang agama, yang urusan dengan Tuhan dicampurkan dengan urusan sipil kepemerintahan begitu. Nah, mengapa saya katakan bahwa banyak kelompok Kristen tidak paham akan hal ini ya? Nah, gereja yang didirikan oleh Konstantin jelas tidak mengerti gitu. Ya, mereka tidak paham akan hal ini, malah dia combine-kan juga jadi satu. Nah, bahkan sebenarnya Reform Presbyterian tidak mengerti akan hal ini. Terus terang saya katakan itu. Kenapa? Ya, John Calvin sendiri membuat kota Geneva, dia yang memimpin di situ dan orang yang tidak disetujui, yang menentang pengajarannya diusirlah, apalah. Sistem teokrasi juga. Sistem teokrasi. Jadi sampai Servetus dibakar hidup-hidup gitu. Nah, jadi tidak mengerti. Ya, gereja Anglikan tidak mengerti karena Inggris sama gereja Anglikan itu pemerintahnya gabung jadi satu.
Ya, jadi reform di Belanda juga oleh Pangeran Philip itu digabung jadi satu. Jadi begini, ya. Pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada, yang mengerti akan hal ini sampai setuntas-tuntasnya cuma orang baptis. Ya, sampai dengan abad yang ke-19. Ya, cuman orang baptis yang berseru-seru dan yang terus mendesak supaya dipisahkan antara urusan rohani dengan urusan pemerintahan sipil, dipisahkan. Nah, akhirnya sebenarnya kita berkata bahwa orang Kristen yang mengerti kebenarannya, kita tahu bahwa semua tidak ada. Secara logika itu tidak ada agama yang bisa dinistakan. Tidak ada. Ya, agama bagaimana? Yang bisa menistakan agama itu adalah apa? Penganutnya sendiri sebenarnya. Yaitu apa? Kalau dia bertingkah laku tidak benar, ya, yang tidak patut gitu ya. Yang ya sebenarnya menyebabkan agamanya direndahkan. Dia menista agama Cas. Dialah yang menyebabkan penistaan pada agamanya gitu. Nah, orang lain bagaimana bisa menista agamanya? Nggak ada. Nah, saya lucu sekali membaca ada satu tulisan ini ya. Saya nggak perlu ini sebut namanya. Ini saya dapat punya gitu ya. Saya dapat punya. Dia katanya anak apa? Wow, katanya. Waktu dia jalan-jalan di trotoar di Belanda di sana katanya itu. Di situ dia malah melihat di situ, walah, kok ada gambar Yesus, ada lukisan seorang perempuan bersimpu menangis di kaki Yesus sambil menyeka kaki Yesus, namun bukan dengan rambutnya, melainkan dengan payudaranya yang telanjang. Gitu. Nah, ada lukisan katanya kakak beradik Maria dan Marta menengadah mendengarkan cerita Yesus dengan meletakkan dagunya di paha Yesus sambil menempelkan payudara mereka di betis Yesus. Dan mereka bertiga setengah bugil gitu. Semua lukisan itu terpajang secara terbuka di muka umum tak jauh dari sebuah gedung gereja. Ini di Belanda. Di Belanda ya. Ini macam-macam lah lukisannya. Nah, ada orang yang mungkin marah sekali. Saya bilang sebenarnya gitu. Orang Kristen yang berakal budi, orang Kristen yang Alkitabnya yang berakal budi, tinggal cuma satu kata aja. Itu bukan Yesus saya. Ya toh? Ya. Cuma tinggal tuh satu kata aja. Yang di lukisan itu bukan Yesus saya. Ya toh? Wah, Yesus saya malah tidak tahu wajahnya seperti apa. Ya, yang gondrong itu, yang di kalender itu bukan Yesus saya. Cukup satu kata. Kenapa perlu pula merasa ternista? Ya toh? Lah aneh sekali gitu ya toh. Nah, jadi ya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya ya tidak ada yang namanya penistaan agama menurut perspektif Kristen Alkitabiah. Itu Pak Hasan ya. Menurut perspektif tidak ada yang namanya penistaan agama. Agama bagaimana mau dinistakan agama misalnya? Ya tinggal orangnya bahwa agama kami tidak begitu kok mengajarkannya. Tidak omong begitu kok, ya toh. Beres sudah, ya no. Nah, tidak ada juga siapa misalnya, wah ada orang Yahudi ngamuk-ngamuk misalnya, nabinya dinista gitu atau dihujat gitu. Nabi Musa. Lah, itu mungkin ada orang melukis Musanya ngaur misalnya gitu ya. Musanya misalnya berzina dengan putri Firaun ya segala macam ya toh. Ya bisa aja gitu loh. Ya tinggal orang Yahudi tinggal, itu sih bukan Musa, itu mah sembarangan mereka gambar punya gitu kan enggak. Selesai urusannya gitu ya. Ya, sebenarnya tidak ada orang yang bisa menista Musa, tidak ada orang bisa menista agama Yahudi, atau menista agama Kristen. Ini kan sesuatu yang sebenarnya agak lucu. Kalau saya baca di koran segala macam itu, jadi saya terkesan saya ini dicari-cari, ini dicari-cari dan sebenarnya agak bodoh kalau saya bilang. Tidak memakai logika akal budi. Yang bisa menista agama, yang membuat agamanya itu downgrade kalau saya bilang ya toh. Artinya nilainya jadi turun gitu ya toh. Itu adalah apa? Tingkah laku dari umatnya gitu. Kalau tingkah laku umatnya brengsek ya toh, kacau balau misalnya gitu.
itu sangat malu gitu. Ya, itu sangat malu. Nah, saya malah merasa begini. Kalau saya melihat orang Kristen hidupnya kacau balau brengsek begitu ya loh. Ini penistaan terhadap kekristenan gitu. Ini menyebabkan kekristenan nilainya turun jauh gitu. Loh, lihat ini ya loh. Pengajaran Kristen model apa? Kenapa hasilnya pemabok misalnya gitu ya loh. Kenapa begitu? Ya enggak? Kenapa hasilnya pencuri banyak misalnya? Kenapa hasilnya pembunuh? Kenapa hasilnya tukang begal? You know? Kenapa hasilnya banyak justru berakhir di apa ya? Di diskotik dengan obat-obatan gitu. Nah, di mana kehebatan agamanya? Ya enggak? Di mana kekuatan mengubahnya gitu. Nah, sebenarnya itu yang menista. Itu yang menista. Lah kalau pihak luar mau menjelek-jelekkan gitu, mau Yesus mau digambarkan model apapun juga seperti yang tadi saya bacakan gitu. Lukisannya apa ya toh? Maria Magdalena. Nah, ada bahkan orang bikin buku kok yang tahu Tuhan Yesus katanya Yesus menikah dengan Maria Magdalena segala macam gitu. Difilmkan. Difilmkan fiksi kita bilang. Nah, orang yang mau percaya itu kan orang bodoh gitu ya. Itu kan orang bodoh, itu kan orang bisa bikin apa saja. Ya apa saja bisa itu ya. Mungkin dia bikin lebih parah dari itu lagi. Ya kita, apakah saya perlu merasa bahwa telah dinista gitu. Wah, iman saya, Yesus saya dinista gitu. Lah, sebenarnya tidak ya. Untuk Kristen Alkitabiah saya katakan ya, kita tetap menjunjung iman kita. Ya, kita menjunjung iman kita. Kitab kita ini. Apakah ada orang bisa menista Alkitab? Yang menista Alkitab itu orang Kristen sendiri. Menistanya dengan cara apa? Ya ini dikacau-kacaukan. Seperti misalnya gini ya. Kita sangat percaya. Orang Kristen Alkitabiah, kami sangat percaya Alkitab ini satu-satunya firman Tuhan. Ini bukan salah satu loh ya. Satu-satunya firman Tuhan. Nah, minta maaf ya dengan pernyataan satu-satunya yang lain tersingkir gitu. Ya, di hadapan kami gitu. Bahwa ini satu-satunya firman Tuhan. Nah, karena ini satu-satunya firman Tuhan, kami tidak mengakui apokripa. Itu firman Tuhan. Ya. Sorry gitu loh. Lah kami tidak mengakui tradisi itu firman Tuhan. Tidak bisa dipakai tradisi. Gitu. Tidak bisa. Nah, sebenarnya bukan cuma itu, bukan masalah apokripa dan tradisi saja gitu. Nah, kita juga tidak bisa terima ya, kalau ada hari ini orang mimpi lagi gitu ya, toh. Dapat mimpi dari Tuhan. Kita bilang no, itu tidak mungkin lagi gitu. Loh, di Alkitab kok ada mimpi? Lah, itu pada waktu Alkitab belum selesai gitu. Ya toh. Yusuf mimpi kita baca kok. Daniel mimpi kita baca kok. Tapi saat Alkitab belum selesai. Setelah Alkitab selesai, maka tidak ada lagi mimpi yang dari Tuhan. Yang kebanyakan pikir banyak gitu. Ya, yang macam-macam gitu. Nah, tidak ada lagi tidak ada penglihatan lagi. Nah, semua itu itu sebenarnya adalah penistaan terhadap Alkitab. Ya. Dengar baik-baik. Nah, dengan adanya semua itu, gereja yang mengakui keberadaan itu, keberadaan mimpi lah, penglihatan lah, segala macam, itu penistaan terhadap Alkitab. Gitu. Nah, kalau ada orang bakar Alkitab, dia mau bakar Alkitab, dia bilang, loh, kalau dia mau bakar Alkitab, saya bilang, no, kau beli sendiri aja di toko. Ya enggak? Jangan bakar yang punya saya, nanti saya mau beli lagi, habis duit saya gitu. Jadi kamu beli sendiri aja, bakar lah. Nggak apa-apa, saya akan tonton itu. Oh, cetak lagi. Cetak lagi gitu. No, so what? Gitu. Yeah. Lo kenapa pula saya mesti marah dia bakar Alkitab yang dia beli sendiri kok? Gitu. Oleh kan dia jangan bakar punya saya. Ya saya punya ini kan saya beli. Gitu. Lagi pula sudah ada banyak apa tanda-tanda yang saya buat. Jangan bakar punya saya. Nah ini, jadi ada orang nih bang, wah mungkin orang foto lah, bikin video injak-injak Alkitab lah, bakar Alkitab. Lalu kita mau ngamuk sama dia, betapa bodohnya kita ini. Ya nggak? Betapa bodohnya. Lah kenapa pula? Lah kita bilang, saya percaya Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Nah kalau ada orang serang isinya, lah kita harus piawai untuk mempertanggungjawabkannya. Ya loh. Kita harus bisa menguraikannya. Mengapa saya bisa percaya Alkitab ini firman Tuhan? Kenapa saya tidak percaya kitab yang lain firman Tuhan? Kita harus dapat menjelaskannya. Semua. Ini yang benar gitu.
Lalu agama Kristen katanya dihujat. Bagaimana sih? Bagaimana cara orang menghujat agama Kristen? Saya bingung juga gitu. Bagaimana? Saya ketawain dia gitu. Ya nggak? Wah, dia bilang agama Kristen begini, begitu. Ya, orang tanya, begitukah Pak Suhainto? Paling saya bilang, enggak. Dia agak sinting tuh dia ngomongnya gitu ya. Ya paling begitu ya nggak? Kenapa pula kita mesti marah gitu kan? Nah ini Kristen yang benar, yang Alkitabiah. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita lihat. Nah inilah yang diajarkan oleh Alkitab. Wah, waktu zaman kekristenan baru start, zaman Tuhan Yesus dan Rasul-Rasul. Bukan cuma dinista. Mereka dicari seperti cari tikus gitu ya. Mau ditangkap, masukin penjara dan lain sebagainya. Para Anabaptis berabad-abad, beribu tahun dicari, atau dibakar, atau malah yang melakukan itu sebenarnya menistain agama mereka. Walah. Betapa sulitnya sekarang orang Calvinis mau menghapus darahnya Servetus. Ya, susah. Sebenarnya diungkit lagi. Berapa banyak itu orang yang sudah dibunuh pada waktu Inkuisisi. Gitu. Itu menodain gereja gitu. Ya nggak? Itu sangat menodai gereja. Berapa banyak orang yang sudah dibunuh oleh gereja Inggris misalnya. Itu menodai gereja gitu. Menodai gereja. Perang salib itu menodai gereja. Nggak usah bawa-bawa salibnya, kalau mau perang aja gitu. Ya kan? Itu menodai gereja sebenarnya. Sampai hari ini John Bunyan yang menulis Perjalanan Seorang Musafir itu dipenjarakan di Inggris 12 tahun. Ya, hanya dia tidak setuju baptisan bayi. Nah, sekarang saya tanya, yang dinodain apa? Yang dinista itu siapa? Gerejanya tercatat dalam sejarah. You know? Mau dihapus nggak bisa lagi, nggak bisa. Mau dihapus bagaimana? Itu sudah tertulis dalam sejarah. Tidak senang dengan pengajaran orang, tangkap dia dan dipenjarakan. Gitu. Berarti apa? Yang bersangkutan tidak memiliki argumentasi yang valid dan baik. Gitu. Cuman main tangkap orang saja. Sama sekarang ini terjadi sekarang ini. Ya, nah kalau si siapa kayak gitu ya nggak? Muncul di YouTube di mana? Ya kalau dia pengajarannya agak menyudut-nyudutkan, ya ajak berdebat saja, gitu. Bukan lapor polisi lalu tangkap dia dan lain sebagainya. Suruh jangan omong lagi. Jadi begini, agama saya ini agama yang penuh dengan kesalahan. Pada waktu orang lain mau ngungkitnya, saya suruh tangkap dia. Semua orang jadi diem gitu, nggak berani. Apakah itu sudah jadi benar gitu? Ya enggak? Apakah agamanya lalu jadi benar gitu? Enggak, gitu. Ya. Salah dia tetap salah. Kalau benar sih kita berani berdiri tegak untuk silakan yuk buka. Benar. Kalau kita benar. Waduh, benar. Dibawa kemanapun juga kita berani dan tidak pakai kekuasaan gitu. Kalau pakai kekuasaan punya itu biasanya tidak benar gitu, ya toh. Ya nggak? Kalau tidak benar kan gimana nih? Waduh, dituding sana, dituding sini, nggak benar ini, kacau nih. Coba, tolong suruh polisi tangkap dia aja gitu ya. Ini suruh dimasukin penjara aja. Ya. Sebenarnya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tindakan itulah yang menodai agama gitu. Yang tadi apa? Kita bilang, apa namanya, Pak Hasan? Menodai agama, apa namanya tadi judulnya, penistaan. Nah itu yang menista itu sebenarnya gitu ya. Nah jadi sekarang ya ini ada kekacauan konsep sebenarnya. Penistaan agama ini ada kekacauan konsep saya berkata ya. Mereka tidak tahu ya penistaan agama itu seperti apa gitu. Agama itu kan sesuatu yang menurut penganutnya itu sangat agung ya, sangat mulia, menghasilkan tindakan yang super terpuji ya kan. Nah sekarang karakter yang super terpuji itu ketika diuji, ketika ada serang orang lain segala macam, masih tetapkah karakter terpuji itu tetap eksis dan bertahan gitu. Kalau jadi ngamuk misalnya, itu bukan karakter yang terpuji lagi, ya enggak? Itu kan itu apa? Semua penjahat juga kalau dipuji-puji dia
dia baik-baik saja, tapi sedikit saja disentuh dia langsung ngamuk kan gitu. karakter jahatnya keluar gitu. Sebenarnya penganut agama yang mulia, yang hebat itu tidak begitu ya. Justru ketika diserang-serang, ketika di apa, oh ya coba kita jelaskan. Itulah yang sebenarnya Tuhan ajarkan, yang Rasul Paulus tulis kepada jemaat di Roma, yaitu janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi orang jelek-jelekan itu jahat, ya. Tapi jangan kita kalahkan dia dengan yang berbuat jahat itu jahat ya. Tapi kalahkanlah dengan kebaikan, dengan lemah lembut untuk menjelaskan. Oke, cukuplah ya. Mungkin kita kasih waktu banyak untuk bertanya karena mungkin lumayan menarik. Oke, sahabat yang dikasihi Tuhan, Dr. Suhento Liau baru menjelaskan agar kita bisa berpikir secara akal sehat, logis, karena Tuhan memang memberikan kita akal budi untuk berpikir, ya kan? Bukan dengan emosional, bukan dengan berbagai pikiran yang jahat untuk membalas dengan kejahatan gitu ya. Nah, inilah yang memang diajarkan oleh Alkitab. Nah, kepada sahabat yang ingin bertanya, berkomentar, mungkin bisa langsung kontak ke WA 0811 9222 313. Sekali lagi 0811 9222 313. Nah, sebelum kita membuka sesi untuk tanya jawab ini, kita kembalikan ke operator untuk memberikan pencerahan. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen terbitan Grafe International Theological Seminary, kali ini kami memperkenalkan satu buku spesial yang ditulis oleh Dr. Suhento Liau dengan judul Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Surga. Yuk kita lihat apa-apa aja sih yang dibahas di dalam buku ini. Amsal Salomo mengatakan ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Apa makna keselamatan yang sejati? Dapatkah usaha manusia untuk menghapus dosa? Bagaimana cara menghapus dosa menurut Allah? Bukti seseorang dosanya telah dihapus. Dan pernahkah Anda bertanya bagaimana orang yang tinggal di hutan dan belum pernah mendengar Injil? Jikalau mati, apakah mereka akan ke sorga ataukah ke neraka? Buku Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Sorga dapat menjelaskannya. Jikalau Anda berminat untuk mendapatkan buku ini, caranya gampang saja, hubungi toko buku Grafe di 021 6471 4156 atau di 0813 1586 3518. Ayo buruan sebelum kehabisan. Amazing grace, but now I'm found, now I'm found. Halo sahabat yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi di dalam acara kita Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya dengan topik penistaan agama dalam perspektif Kristen Alkitabiah. Kita coba sekarang balik kepada pertanyaan yang sudah mengantri. Ya. Yang pertama dari Tobito bertanya begini, Maranatha Pak Suhento, bagaimana jika ada tetangga kita yang melarang saksi Yehova, Mormon untuk mendirikan gedung untuk ibadah, bahkan mahasiswa yang saksi Yehova selalu dikatakan sesat di depan matanya dan dijauhi. Orang tua pun melarang anak-anak untuk bergaul dengan anak-anak yang beragama saksi Yehova karena takut anaknya jadi sesat juga. Dan bahkan melarang untuk mereka bertamu ke rumah. Karena katanya agama sesat itu janganlah diterima di rumah. Ya, kata Alkitab. Benarkah sikap ini, Pak? Iya. Gimana? Begini ya. Tahun 95, sayalah sebenarnya yang menulis banyak buku semuanya. Yang berkata bahwa saksi Yehova itu
dilawan bukan dengan pakai peraturan pemerintah dan bukan apalagi dengan kekerasan dan lain sebagainya. Saksi Yehova itu sesat dan saya tahu itu sesat gitu. Banyak orang tanya sama saya menulis buku tentang kesesatan saksi Yehova. Tetapi adalah salah kalau kita lalu memakai tangan pemerintah, memakai kekuasaan pemerintah untuk membela keyakinan kita gitu. Jadi seperti ini ya. Mormon kita tahu sebenarnya di dalam buku yang ditulis oleh Hoekema namanya itu sebenarnya dia teolog reform ya. Dia menulis ada 4 major cult, yaitu ada 4 bidat utama. Itu saksi Yehova, Mormon, Advent, dan Christian Science. Sebenarnya 4 ini di dalam bukunya itu 4 major cults itu ya. Nah, 4 bidat utama ini sudah sudah beredar ya, banyak. Itu kan hampir 100 tahun itu buku gitu. Nah, jadi kita tahu saksi Yehova sesat ya loh. Artinya mainstream Christian tahu gitu ya. Mormon ya toh, ya Advent, tetapi akhirnya mereka kan makin merambah, makin banyak ya toh. Tetap tumbuh lah. Tetap tumbuh ya bagaimanapun juga ya. Nah, kita berkata sebenarnya mengapa mereka bisa tumbuh begitu? Itu adalah karena Kristen ini tidak mendidik jemaatnya dengan baik. Kalau mendidik jemaat dengan baik, sebenarnya yang sesat ini yang ditobatkan dan dia tidak mungkin bisa bertumbuh gitu ya toh. Karena yang sesat ini datang ke rumah kita kasih tahu ya toh ya toh. Malah dibalikin ya toh. Saya orang takut saksi Yehova masuk rumahnya, saya suruh masuk, saya bilang masuk sini, kemudian saya kasih tahu nggak kamu di mana kamu salahnya gini sampai pernah 2 orang saksi Yehova datang ya toh, satu tua satu muda. Yang muda saya ajar dia, yang tua merasa gerah, tarik dia cepat bawa pulang nih. Udah ketakutan gitu. Nah, sebenarnya itu ya. Jadi ya tidak benar dengan cara, intinya begini, kekristenan tidak mengajar kepada kita untuk memakai kekuasaan pemerintah seperti menghimpit orang untuk mendirikan gedung lah apalah segala macam. Sebenarnya tidak begitu ya. Kekristenan mengajar kepada kita, jikalau ada yang salah, jikalau ada yang sesat, nyatakanlah itu melalui pengajaran. Maka kita akan bisa memenangkan mereka malah begitu ya. Jadi orang tua ya yang takut anaknya salah gaul dengan ajaran sesat itu ya. Semua orang tua demikian. Saya bisa konfirmasi. Karena orang tua demikian itu mungkin mereka berada di gereja yang pengajaran doktrinnya tidak kuat. Ya kan akhirnya mereka menjadi orang Kristen yang tradisional saja. Jadi orang Kristen tradisional tidak memiliki bekal apapun juga gitu. Untuk kasih tahu anaknya bahwa teman kamu tuh harus kamu kasih tahu. Betul. Dan lagi malah gembalanya juga malah tidak itu ya toh. Tidak mampu ya toh. Sehingga ya namanya orang muda ya bergaul, malah yang di sebelah sana jauh lebih jago. Menurut jauh lebih mampu. Karena mereka itu sudah masuk begitu kentalnya pengajaran mereka, bisa mempengaruhi orang. Kita yang benar malah luntur, semua nggak ada ya. Nggak tahu, tidak memiliki kemampuan. Jadi terbalik. Nah, makanya ketakutan seperti ini. Sebenarnya begitu. Jadi ya luar biasa kalau kita memang tahu punya standar kebenaran, memegang doktrin kebenaran itu, justru kita yang harus kasih tahu yang salah itu ya. Bukannya ketakutan menghindari mereka, tetapi harus kasih tahu. Ini kesalahan orang Kristen. Malah nanti dia yang berbalik. Baik, ini ada lagi, Dr. Leo, ada pertanyaan lagi dari, ini jauh nih, kayaknya dari Sungai Pinyu ini ya. Betul, Pak Antoni ini hamba Tuhan, Antoni Benfield Yuda. Kenapa Rasul Paulus berkata gitu ya? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kenapa tidak mengatakan kalahkanlah kejahatan dengan kebenaran? Permainan kata nih. Sebentar ya. Saya mau lihat dia kebaikan di bahasa aslinya itu apa gitu ya. Itu kan lebih tepat gitu. Kadang-kadang terjemahan bisa tidak persis dari kata aslinya ya. Betul. Itu dia. Jadi Roma 12 ayat yang ke-21 ya toh. Kita lihat dia pakai dengan yang baik ya, kakos ya. Memang kata baik ya, kebaikan ya. Betul. Kenapa tidak dengan kebenaran? Ayo. Ya katanya
Ya, makanya King James Version juga bilang be not overcome of evil, ya, but overcome evil with good. Ya, with good. With good, Dengan ya, dengan yang baik. Dengan baik, Ya. ya. Jadi sebenarnya maksud ini ya, ini memang masih dalam tahap bukan mengajarkan kebenaran. Tapi yang dimaksudkan di sini itu adalah kalau orang pukul kamu, ya kamu tidak pukul balik sama dia. Ya. Tapi kamu malah misalnya ya menolong dia, ya toh kamu malah memperhatikan dia. Saya baru dikirimin satu film yang sangat menyentuh hati saya ya. Itu ada satu suami istri begitu lagi makan di restoran yang outdoor gitu ya toh. Ya. Terus ada satu anak pemuda gitu yang miskin itu jual ikat pinggang kan. Jual ikat pinggang, tawar-tawar itu. Si suaminya tuh agak gemuk begitu ya. Jadi dia kan sedang makan. Ini ada yang orang datang jual ikat pinggang itu kayaknya dia kesel gitu. Gangguan makan. Dia marah-marah gitu. Anak muda marah-marah dan usir dia gitu loh. Usir dia. Dan anak muda itu sedih sekali dia. Tapi tidak jauh, duduk di bawah pohon di depan sana. Gitu. Ini CCTV loh yang nangkap. Makan lagi, kesel dia. Keselak dan hampir mati loh. Aduh, nggak bisa napas kan. Nah, anak muda yang tadi itu, yang dia usir itu, datang membantu. Angkat-angkat, dia kan nggak mampu, dia kan gemuk gitu ya. Akhirnya pakai ikat pinggang itulah gitu. Gitu keluar. Dan dia punya makanan lontar keluar. Wah, gitu ya tuh. Ini orang yang dia usir malah menyelamatkan dia kembali. Jadi dan akhirnya bapak itu peluk itu orang, ya. Semua ikat pinggangnya dia ambil. Mungkin dia mau bayar semua. Berarti ini saya pikir Rasul Paulus menulis ini itu dalam kalimatnya sesuai konteks ya. Betul. Jadi antara kejahatan dengan kebaikan. Iya. Bukan konteks menggunakan kata kebenaran. Ya, gitu ya. Karena di atasnya kalau kita lihat itu adalah hendaklah kamu jangan pura-pura berbuat baik segala macam. Itu perbuatan ya, jahat ya. Perbuatan. Berarti sesuai konteks sesuai ya. konteksnya gitu. Jadi saya pikir itu ya. Tentu kita paham bahwa memang kebenaran itu memang ya, harus. tapi kalau penyesatan lawannya kebenaran. Ya, kalau misalnya kalahkanlah kesesatan melalui kebenaran. Dengan kebaikan nggak cocok. Nggak cocok. Oke, saya kira udah. Mungkin ini sangat logis, sangat akal sehat untuk menjelaskan ini sesuai konteksnya. Ya. Oke, berikutnya lagi ada pertanyaan dari Jonathan Barang. Jadi menurut Bapak, tidak apa-apa kita mengkhotbahkan firman Tuhan sambil menyinggung agama dan nabi orang lain? Ya, nggak pernah kata begitu ya? Sebenarnya tidak begitu. Saya tidak pernah bilang begitu, ya toh. Nanti Anda ditangkap polisi, jangan bilang saya yang suruh. Ini mungkin beliau yang menyimpulkan begitu. Ya, masalahnya kan gini, ya toh. Sebenarnya kita khotbahkan kebenaran, kita sampaikan. Ya kalau ada kesalahan kita tunjuk kesalahan dan nggak usah nyinggung asal usulnya segala macam gitu ya toh. Ya, saya bilang gini ya toh. Ini ada yang mengajarkan begini ya toh. Masuk akal nggak kita bilang ya toh. Kita nggak usah ngutip-ngutip sumbernya ya toh. Itu kan lebih baik gitu ya. Tergantung kamu di mana. Kalau kamu di Amerika nggak ada urusan gitu ya. Atau kita bicara internal, tidak untuk konsumsi eksternal, kita boleh ngomong belak-belakan itu ya. Jadi kalangan sendiri. Gitu. Dan sebenarnya begini loh ya. Ini juga karakter kekristenan. Karakter kekristenan tidak mengajar kita untuk menyerang orang. Ya. Jadi kita bukan mau menyerang orang gitu. Ya. Jadi bukan sengaja cari ini kelemahan orang lalu kita gumbar-gumbarkan, kita serang orang. Sebenarnya itu bukan karakter kekristenan. Nah makanya saya tidak tertarik juga dengan cara yang kita ungkit-ungkit kesalahannya. Kecuali ditanya, orang tanya sama saya, Pak, kalau ini sama ini mana yang benar? Ya kita harus orang yang jujur dan polos ya toh. Kita bilang ini salah, ini yang benar gitu. Itu sebenarnya karakter Kristen gitu. Nah, Dr. Leo, sebelum kita lanjut dengan pertanyaan yang masuk ya, saya ingin mengatakan begini nih. Saya punya latar belakang sebagai orang hukum ya. Kalangan hukum mengatakan bahwa sebenarnya masalah pasal penistaan agama itu tidak perlu diatur dalam suatu undang-undang khusus. Ya, cukup saja diakomodir di kitab undang-undang hukum pidana. Karena dia dianggap pidana. Betul. Ya, jadi misalnya penistaannya penistaan aja gitu loh. Ya. Apa saja ya, memaki orang, menjahatin orang, ya sudah kena pasal itu saja yang umum gitu loh. Ya, nah betul, dari betul. perspektif Kristen Alkitabiah, Dr. Leo berpendapat seperti apa? Apakah benar memang penistaan agama ini perlu pasal khusus dengan undang-undang gitu loh? Ini kan sekarang kalau penistaan agama ya,
itu agamanya yang menuntut. Sekarang siapa yang mewakili agama itu? Ini saja kan jadi pusing sekali, ya toh. Ya, sekarang misalnya gini, seseorang dituduh menista agama Kristen. Nah, siapa yang mewakili Kristen? Ya. Dari gereja mana yang Banyak sekali ya. Kristen? Banyak sekali. Ini Dr. Leo aja kurang tidak setuju soal Saya tidak setuju, melaporkan orang yang misalnya. dituding Ya. penistaan agama ya. Tidak setuju. Karena Jadi, Alkitab mengajarkan ya, tidak demikian harusnya. dia gitu. kalau orang yang menuntut, dia mewakili siapa? Tidak Ya. mewakili Anda ya. Betul, dia tidak mewakili saya. Tidak mewakili saya ya. Ya, itu dia. Jadi sekarang kan penistaan agama. Contoh agama Kristen dinista ini, Pak. Saya bilang, dia bagaimana cara nistanya? Terus dia ngomong begini. Dia bakar Alkitab, Pak. Saya bilang dia bakar Alkitab siapa? Yang bakar Alkitab tetangganya. Dia mesti ganti. Ya, itu masuk ke hukum pidana. Kamu Bener. merusak barang orang gitu. Dia bakar Alkitab tetangganya. Ya harus ganti. Ya. Ya toh? Merusak Tapi, barang ya, orang. Itu menista Kristen. Enggak. Kalau Alkitab dia sendiri yang beli, tidak. Ya. Ya, ini masuk akal. Logikanya kan masih begitu. Ya toh? Dan saya juga pikir ya kayak seperti kasus Meliana di Tanjung Balai itu, Iya. banyak kalangan yang memvonis dia itu juga tidak setuju. Hanya karena dia merasa terganggu dengan speaker yang kencang kan. Banyak kalangan, makanya mewakili siapa yang menghukum dia itu kan ya. Nah, sekarang kan saya tadi kan sudah uraikan ya bahwa ini dicatat oleh sejarah. Ya. Nah, dicatat oleh sejarah, mungkin generasi-generasi berikutnya otaknya lebih cemerlang, Ya. ya, sudah lebih bagus, sekolahnya lebih baik, mereka akan malu. Ya. Nah, berkenaan dengan ini ya Dr. Leo ya, saya Google dan mencari informasi mengenai penistaan agama, hukum mengenai penistaan agama. Nah, beberapa negara di Eropa termasuk Australia, dulu memang ada blasphemy law. Hukum mengenai penghujatan, penistaan, penodaan lah, apapun istilahnya. Ya. Mereka pernah menetapkan undang-undang ini. Dalam proses perkembangannya, karena hak asasi manusia, mereka belajar. Ya, akhirnya menghapuskan secara total hukum itu atau sebagian dari negara bagiannya. Nah, kira-kira sikap negara yang menghapuskan ini cocok nggak dengan kekristenan yang alkitabiah? Ya, memang begini. Sebenarnya kalau kita lihat penghapusan hukum itu ya, itu ada sejarahnya. Kan begini, Eropa kan semuanya kan tadi kan bersifat ini kerajaan. Kerajaan ya. Apa istilahnya kerasi Kingdom. Monarki atau semua punya raja. Nah, raja ini ya, kalau raja ini dia anggota gereja ini menjadi gereja negara. Nah, akhirnya gini. Nah, akhirnya terjadilah ini penggabungan sebenarnya raja dengan gereja, ya negara dengan gereja, dan ini menyebabkan kekacauan sebenarnya. Menyebabkan kekacauan. Jadi penggabungan agama dengan negara inilah yang sebenarnya menyebabkan kekacauan itu gitu. Dan nah, kita berkata bahwa Amerika berdiri 1776 dia merdeka. Sejarahnya kan tadi dari Inggris. Oleh sebab itu tadi itu orang-orang berjuang untuk kebebasan beragama. Ya. Jadi di Amerika start awalnya itu sebenarnya gereja kongregasional mengangkangin gitu. Ya, itulah yang mestinya agama negara. Nah, untung dari kalangan Baptis mendesak bahwa ini tidak bisa lagi ya. Tidak bisa lagi. Tidak ada yang namanya gereja negara, tidak ada, anak lepas ya toh. Nah, seturut dengan itulah maka penghapusan semua yang bersifat menuduh orang menista dan segala macam itu. Dan Eropa mau tidak mau harus ikut semuanya. Kan akhirnya Prancis punya raja diturunkan semuanya, lalu Inggris punya raja walaupun tidak diturunkan tapi lepaskan dia punya kekuasaannya, powernya habis. Jadi pemerintahan dijalankan oleh seorang perdana menteri gitu. Nah, akhirnya kan maka itulah akhirnya hukumnya jadi berubah semuanya. Oke. Ini ada satu lagi yang masuk nih tanpa menyebutkan namanya, NN saja. Lalu bagaimana sikap kita terhadap Yaya Waloni yang baru saja ditangkap? Apakah kita patut senang karena dia ditangkap? Kalau saya sih ya biasa-biasa saja. Nggak senang juga, nggak sedih. Iya. Pada waktu siapa itu, Ustadz siapa itu yang nggak usah sebut nama lah. Ya, artinya dia bilang di salib ada jin segala macam itu kan. Aduh, saya tertawa sekali ya toh. Nah, bagaimana dia bisa tahu di salib ada jin itu ya? Karena dia lawak.
Itu standing comedy. Ya, saya Stand up. bilang ya toh Stand up seperti comedy. yang macam begini kita jadi tontonan saja. Dia sedikit pun tidak merugikan kita. Gitu. Saya bilang, nah mau dia siapa Walona kah apa segala, dia omong apa saja saya tidak begitu pusing gitu. Karena kita Tidak mengerti begitu ya. pusing. Karena saya mengerti bahwa oh ini orang ya sebenarnya begini dengan cara dia ngomong seperti itu ya. Dia itu telah menista dirinya sendiri. Benar. Dia sudah menista dirinya sendiri. Ketahuan nggak ngerti apa-apa gitu ya. Betul, ketahuan bahwa karakternya tidak beres, Ya, ya. Maka itu dia berubah agama ya. Karena memang nggak lahir baru. Nah, orang Kristen Alkitabiah langsung tahu, ini kan orang Kristen nggak lahir baru. Ya. Dulu tuh dia hanya masuk agama, ya toh. Nah, jadi nggak heran lah. Nah, satu hal yang sebenarnya kita sangat ingin orang pahami gini. Bahkan orang Kristen harus tercelikkan di dalam kekristenan itu ya. Itu masih perlu dibedakan Kristen lahir baru dengan Kristen yang ya Kristen-Kristenan lah kita berkata begitu. Balik ke pertanyaannya, senang apa kita harus apa? Ya kita biasa-biasa saja. Kita biasa-biasa Jadi udah terjawab saja. ya, kita biasa-biasa saja. kita Nggak juga senang, juga nggak sedih gitu. Ya, Biasa aja gitu. begitu ya. Biarkan saja gitu. Biarkan saja. Gini, Dr. Leo, sebelum pertanyaan masuk lagi ya, gini. Dalam Alkitab kita, ada satu kasus yang memang sampai saat ini kita selalu terngiang-ngiang gitu ya, kasus ini. Tuhan Yesus divonis kemudian disalibkan. Ya. Ya. Vonisnya jatuh di mahkamah agama. Katanya Yesus Kristus Ya. melakukan penistaan, Ya. penghujatan, Ya. blasfemi lah. Ya. Menurut pandangan Anda, ini Tuhan kita yang justru divonis mati ini dengan kasus penistaan agama ini gimana? Sebenarnya ini kalau difahami dengan lebih clear itu begini. Ya. Tuhan Yesus itu dihakimi memakai peraturan undang-undang teokrasi. Teokrasi Ya, ya. jadi teokrasi perjanjian lama itu yang dipakai. Manusia tidak boleh menghina. Gitu ya. Kamu orang biasa kok ngangkat-ngangkat diri jadi Tuhan, Allah. ya, Itu ya, penghujatan. ya, ya. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus kena hukum teokrasi ya zaman itu ya. Nah, cuman persoalannya adalah dari segi kerohanian imam-imam itu segala macam itu tidak paham ya. Tidak paham bahwa teokrasi itu selesai kalau Elia datang. Ya. Elia ya Yohanes Pembaptis. Ya, saya belum pokoknya mereka sebenarnya sebagian mereka sangat paham. Ya, artinya begini, teokrasi yang sedang berjalan sejak Musa itu kan di dalam kitab Maliaki ini kan kitab terakhir sudah dia ditegaskan di situ ya, bahwa kalau Elia datang ayat 5, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jadi teokrasi itu berhenti kalau Elia datang. Seharusnya orang Yahudi itu mengerti Elia kan sudah mati. Katakanlah gitu ya, sudah nggak ada. Kok diutus datang lagi? Dia harus menafsirkan siapa itu. Maka itu, jadi pada waktu Yohanes Pembaptis muncul, ya mereka itu sebenarnya harus ini kok mirip sama gitu. Nah, ciri khasnya. mereka tidak itu. Tidak karena mau, apa? Kalau orang sudah menikmati kenyamanan profesi, kedudukan, kostumnya segala imam-imam macam, ya, dicium gayanya. tangan, atau dihormati sedemikian rupa, itu tidak mau turun lagi, tidak mau. Maka itu ya mereka tidak menghormati Elia. Yohanes itu sebenarnya Elia, itu tidak dihormati. Ya. Nah, tidak dihormati, jadi mereka mana mau terima bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Maka itu pengakuan Yesus tidak mungkin bisa bilang, waduh, lihat situasinya tidak begitu menguntungkan. Ya udah deh, saya bukan Allah, kan nggak mungkin ya. Dia kan memang Allah, makanya dia bilang, ya saya konsisten. Gitu. Nah, tetapi sejak mereka menolak Elia, Yohanes itu, dan membiarkannya dipenggal kepala oleh Herodes, mereka tidak bisa terima Yesus itu Allah. Dan karena mereka tidak bisa terima Yesus Allah, mereka mencap dia penistaan. Ya, bahwa dia kok mengaku diri Allah. Nah, sampai hari ini sebenarnya setiap orang yang menolak Yesus sebagai Allah itu penistaan. Dan menuduh dia penistaan. Dan Pilatus yang memegang hukum duniawi Romawi. Pun Romawi nggak berani ya. Oh ya. Karena nggak melihat
Ini udah pakai demo, sudah pakai apa itu sudah repot gitu waktu Jadi itu. dia tidak divonis dengan hukum Romawi. Sebenarnya tidak. Ya? Itu hanya diserahkan sebagai suatu, kalau istilahnya itu anugerah dari pemerintah Roma kepada orang Yahudi. Saya membayangkan kalau di Indonesia ini Ya. negara hukum KUHP-nya undang-undang mengenai ini tidak bisa diterapkan, masa yang ini kan Oh, ya. menghakimi seseorang yang tuduh penistaan agama lebih gawat lagi ya. Betul. Nah, itu yang terjadi pada Tuhan Yesus ya. Betul, betul. Pemerintah nggak bisa berbuat apa-apa. Sangat itu, sangat tragis ya. Ya. Jadi akhirnya Pilatus serahkan, udah terserah kalian katanya gitu kan. Cuci tangan. Ya udah cuci tangan. Jadi disalibkan. Nah, jadi begini ya. Karena mereka orang Yahudi pada waktu itu kan ditempatkan kepada posisi B, menerima bahwa dia betul Allah atau dia penistaan. Ya kan? Ya. Kalau dia bukan Allah, berarti penistaan. Ya. Kalau dia Allah, tidak penistaan. penistaan. Kan itu harus begitu sudah. Tidak bisa beda. Hanya pilih salah satu ya. Ya. Dan dia pilih bukan Allah. Oh, bukan Ya Allah. harus dihukum. Penistaan. Jadi dia harus dimatikan. Orang berarti dia dianggap manusia biasa kan. Akhirnya kan imam besar kan robek dia punya jubah dan dia bilang, untuk apa lagi kita cari saksi katanya? Untuk apa lagi kita cari saksi katanya? Dia sendiri sudah ngomong kok. Ya, manusia biasa ngaku-ngaku Allah. Ya. Ya udah. Oke, Begitu. saya ingin masih ada pertanyaan yang masuk lagi dari ini Bu Noverina Solihin. Siang Pak Suwanto, Ya, bagaimana selamat siang. pandangan Alkitab tentang apologetika yang hubungannya dengan 1 Petrus pasal 3 Ya. ayat 15-16 perihal mempertanggungjawabkan Betul. iman. Nah, saya bacakan saja. Ya, Ini biar ayat lengkap ya. yang saya sangat suka. Makanya tahu ya, memang Iya, hafal. ini ayat yang saya sangat suka katanya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu, yang menista kamu, gitu ya, toh, karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ini ayat ini cocok nih Sangat. untuk menyikapi apa yang disebut penistaan agama ya. Kalau ada orang menista kita, kalau ada orang memfitnah kita, apa katanya? Ya, Iya. jawablah dengan lemah Lembut. supaya melalui hidup kita yang saleh Ya. mereka jadi malu. Ya. Mereka jadi, makanya saya kan berkata ya. Nah, peristiwa Ahok, peristiwa siapa lagi yang 18 bulan? Meliana, peristiwa tambah lagi nanti akan berderet cukup banyak gitu ya. Toh. Karena Tambah lagi itu banyak. memang pasal karet yang sangat Dan serem. itu dicatat oleh sejarah, ya, dicatat oleh sejarah. Sebenarnya penistaan itu adalah balik kepada yang memakai kekuasaan itu sendiri, gitu, ya toh. Nah, itu lebih negatif sebenarnya. Ya, sekarang saja kita lihat kekristenan yang di masa lalu memakai kekuasaan. Apa mereka bisa bangga? Ya. Ya kan? Tercatat sejarah sangat Nggak bisa. itu ya. Ya. Justru sekarang bisa disimpulkan semua itu ada pelanggaran hak asasi manusia Betul. yang paling dasar ya. Malah banyak yang malu lalu ngelak sana sini. Nggak, ya, ngelak Saya bilang, nggak bisa. Lebih baik kamu omong satu kata, sudah salah dulu, sudah salah gitu. Ngaku salah ya sudah ya. Iya. Mohon maaf itu Mohon jauh maaf dulu lebih. salah ya. Calvin bunuh Servetus sudah salah ya, toh. sudah salah. Inkuisisi sudah salah ya enggak. Itu John Bunyan dipenjarakan oleh gereja Inggris sudah salah. Sudah salah aja gitu. Seperti mengakui bumi itu Betul. datar gitu ya. Sudah salah Itu gitu bulat. aja. Nggak usah repot-repot lagi. Siapa gitu. yang dihukum mati karena mengatakan bumi itu bulat? Oh, hampir. Hampir ya, nggak dihukum ya? Enggak. Memang Galileo mau dipenggal kepalanya kan. Suruh dia cabut pernyataannya. Nah itu ya. Jadi akhirnya kan sejarah bergulir, akhirnya dibaca ulang sama anak cucu kita semuanya. Dan sesuatu yang hari ini sangat dibanggakan bisa jadi
sangat malu nanti Ya, gitu. ketika Sangat malu ya. kebenaran itu secara bertahap makin tersingkap diungkapkan gitu ya. Dan hakim segala macam yang terlibat nanti dia malu sendiri sama dibaca ada anak keturunannya. cucunya. Bener malu sendiri gitu. Baik, Ya. Dr. Leo, ini ada satu lagi mungkin ya pertanyaan terakhir karena waktu kita tinggal 5 Iya. menit ya. Oke. Dari Pak Immanuel Joshua Penggus. Selamat Iya. sore Dr. Leo. Selamat Bapak sore. mengatakan bahwa yang dapat menista adalah umat agama itu sendiri. Berarti apakah dapat dikatakan aliran sesat dalam suatu agama itulah justru yang menistakan agama tersebut? Ya, bisa jadi. Ini ditegaskan. Ya, jadi gini ya. Ya. Kekristenan ya dengan sekarang lebih dari 30.000 denominasi. 30.000 Ya. denominasi. Lebih 33.000 kan. Wow. Ya. Itu jadi bisa dibayangkan ya. Dan ada yang sangat ngawur. Sangat ngawur. Ada yang mengajarkan kawin sebanyak-banyaknya. Ya. Ada yang jadi ini semua ini menistakan kekristenan. Menista kekristenan. Bikin malu. Bikin malu, gitu. malu. Sangat malu kita. Ya. Kalau dia menyebut dia Kristen aja kita malu gitu. Kawin banyak banget. Gimana kamu ini gitu ya. Ya. Nah, ada yang waduh, ya toh dulu pernah sempat muncul apa Children of God gitu. Ya. Aduh, malu kita jadi orang Kristen tuh kita malu sendiri gitu ya. Ya. Kenapa ini jadi begini ya? Nggak? Ya. Terus ada banyak lagi kelompok-kelompok yang muncul yang ada kelompok di Amerika yang itu apa yang kacau tuh. Ada James Jones itu tau nggak? Waduh, ya toh. Yang beli di satu tempat lokasi kemudian hidupnya ngawur minta ampun gitu ya toh. Ya. Wah, nah itu malu. Ada kelompok Kristen lagi yang ya sekarang susah kita bedakan antara gerejanya dengan diskotik gitu. Itu bikin malu kita berkata. Sangat malu ya. Terus ada lagi yang jadi karena Kristen itu tadi begitu banyak, ada pendeta dalam beda ya. Dia bilang apa? Dia cerita mimpinya lagi, masuk YouTube segala macam begitu kan ya toh. Begitu. Seorang tanya sama Pak Soento, apakah Kristen sekarang ini masih percaya masih ada mimpi dari Tuhan? Saya bilang tidak. Si Anu, waduh, malu lagi kita ya kan. Jadi sebenarnya gitu, yang bisa menistakan agama Kristen itu adalah orang Kristen yang salah mengajar ya dan menghasilkan bidat-bidat dan lain sebagainya. Itu menistakan kekristenan. Ya. Amat Itu sangat setengah gitu. jelas ya. Sedangkan pihak luar tidak ada yang bisa menista Kristen. Tidak ada. Kekristenan. Karena kita tahu firman Tuhan ini datang dari Tuhan, mana bisa Betul. dinista. Sekarang yang paling nyolok, sekarang di tiap-tiap ini di bukit-bukit dibikin taruh patung katanya. Taruh patung. Dan dibilang itu Yesus. Orang tanya sama saya, Pak itu apa Yesusnya? Saya bilang bukan, itu bukan Yesus saya. Sorry, itu bukan Yesus. Yesus saya tidak diketahui wajahnya seperti apa. Karena pelukisan Yesus itu paling awal lukisan yang ditemukan itu sesudah abad keempat. Abad keempat itu tidak ada orang tahu Yesus punya muka seperti apa. Sekarang pun canggih ini banget ya juga nggak bisa. Nggak bisa, tidak mungkin. Baik, mungkin totalnya waktu kita udah hampir Nah, habis. jadi ya dengan ditaruhnya patung segala macam itu gitu. Apakah kekristenan itu penyembahan patung gitu misalnya gitu ya nggak? Iya. Kenapa ada banyak gereja yang banyak patung di dalamnya? Nah, ini menistakan kekristenan Ya. sebenarnya. Oke, Oke. baik sahabat yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa waktu kita 1 jam udah mau habis ya. Cepat. Bagi Anda yang ingin gabung dengan grup WA ini, silakan ya di link grup di atas ya, ada disematkan dalam kolom komentar, silakan masukkan ya, Anda bisa bergabung situ. Nah sebelum mungkin satu hal komentar dari Dr. Leo sebagai penutup ya. Sekarang Dr. Leo, undang-undang ITE ini sangat populer ya. Sedikit-sedikit orang lapor. Sedikit-sedikit hate speech. Ya, Bahaya sekali. ya. Nah, untuk Anda sebagai seorang pengajar, seorang pengkhotbah yang harus memberitakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya, kadang-kadang kan bisa menampar pipi orang tanpa Anda lakukan penamparan pipi ya. Kira-kira undang-undang ITE ini gimana? Ya. Mungkin sekalian closing statement Ya. dalam masalah penistaan agama dari perspektif Kristen Alkitabiah kita. Ya, jadi Bapak Ibu pemirsa sekalian, ya, memang dengan perkembangan internet dan munculnya media sosial yang begitu hebat begitu itu, sebenarnya dunia hukum dan semuanya sempat dibikin Ya. shock dan tidak siap sebenarnya. Dan
jelas ada banyak hukum dibuat undang-undang yang sebenarnya belum dipikirkan dengan Efeknya. dengan itu sematang-matangnya. Sematang-matangnya ya. Dan efeknya akan bagaimana dan lain seterusnya gitu. Dan sebenarnya kalau saya berkata bahwa begini, dari segi rohani, kacamata rohani, ini sangat dipakai oleh iblis, ya. Sangat dipakai oleh iblis untuk membungkam kebenaran. Ya. Karena begini, kebenaran itu sangat memerlukan kebebasan berbicara. Ya, jadi ketika kebebasan berbicara dimatikan gitu ya, maka kebenaran tidak bisa disuarakan. Ya, benar. Berarti sekarang ini begini ya, yang disampaikan, yang disuarakan adalah yang disenangi oleh yang pegang kekuasaan itu, yang dia izinkan, yang dia tidak izinkan tidak bisa. Itu sudah bukan kebenaran. Jadi itu bukan sudah kebenaran. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak heran kalau makin hari nanti kebenaran akan semakin sulit ditemukan. Ya karena orang takut dong ya, seperti Pak Asad bilang itu. Dibatasi oleh diancam, ya. diancam kan. Dilaporkan. Salah-salah nanti kita bisa, loh kamu kok tempo hari omong itu? Lah saya juga enggak begitu sadar-sadar amat. Ngomong gitu. Kristen adalah Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan saja, itu sudah berpotensi ya. Makanya itu, misalnya gitu ya enggak. Misalnya. Jadi ini akhirnya ya kebenaran akan dipadam-padamkan. Nah disitulah kita lihat sekarang ini kalau dari perspektif Kristen ya, rohani Alkitabiah, kedatangan Tuhan kedua kali sudah sangat dekat. Ya tentu didahului kedatangan antikristus, ya kedatangan antikristus. Tanda-tandanya sudah semakin jelas. Semakin jelas. Pengontrolan, pengendalian ya, tanda-tanda, simbol-simbol ya. Sangat jelas sekarang. Oke. Ini cukup ya, closingnya ya. Baik sahabat yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa 1 jam kita sudah menuntaskan pembahasan topik penistaan agama dalam perspektif Kristen Alkitabiah. Saya Hasan Karman dan Dr. Liao mengucapkan selamat sore dan Maranatha. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen terbitan Grafe International Theological Seminary, kali ini kami memperkenalkan satu buku spesial yang ditulis oleh Dr. Suhento Liau dengan judul Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Surga. Yuk kita lihat apa-apa aja sih yang dibahas di dalam buku ini. Amsal Salomo mengatakan ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Apa makna keselamatan yang sejati? Dapatkah usaha manusia untuk menghapus dosa? Bagaimana cara menghapus dosa menurut Allah? Bukti seseorang dosanya telah dihapus. Dan pernahkah Anda bertanya bagaimana orang yang tinggal di hutan dan belum pernah mendengar Injil? Jikalau mati, apakah mereka akan ke sorga ataukah ke neraka? Buku Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Sorga dapat menjelaskannya. Jikalau Anda berminat untuk mendapatkan buku ini, caranya gampang saja, hubungi toko buku Grafe di 021 6471 4156 atau di 0813 1586 3518. Ayo buruan sebelum kehabisan. All the angels